Di video kali ini, saya ingin menggambar sambil bercerita tentang ciri-ciri warung yang disinyalir menggunakan pengelarisan atau pesugihan. Mungkin teman-teman tuh pernah ya melihat atau mungkin pernah mengalami sendiri pergi ke sebuah tempat makan atau warung yang mungkin rasanya tuh biasa-biasa aja, tapi pembelinya itu sangat ramai. Saking ramainya sampai ngantri-ngantri gitu. Padahal soal rasanya itu biasa-biasa aja, tapi kenapa sampai antri-antri seperti itu ya? Nah, mungkin dari situ orang mulai beranggapan bahwa warung tersebut menggunakan pengelarisan atau pesugihan. Dan ternyata ada loh ciri-ciri warung atau tempat makan yang menggunakan pengelarisan atau pesugihan. Dan apa aja sih ciri-cirinya? Mari kita let's go. Yang pertama, ciri-ciri warung makan yang disinyalir menggunakan pesugihan atau menggunakan pengelaris adalah tempat cucinya itu jauh. Maksudnya jauh itu mungkin nggak dekat-dekat dengan tempat makannya itu mungkin ya. Kurang tahu juga kenapa itu bisa diindikasikan kalau warung tersebut mempunyai pesugihan atau pengelarisan. Tapi kalau kita berpikiran positif, sebenarnya sih kalau tempat cucinya jauh dari tempat makan kan juga lebih nyaman ya. Soalnya kan kalau kita makan tapi di dekatnya ada kayak tumpukan piring kotor atau bekas-bekas makan gitu kan, kita juga sebenarnya kurang nyaman. Nah, mungkin kalau yang tempat cucinya jauh mungkin mereka berpikir seperti itu, jadi biar pelangnya lebih nyaman lah kalau makan. Nah, jadi pernah nggak teman-teman tuh makan, ketika dibawa pulang makanan itu rasanya udah beda itu maksudnya udah nggak seenak dan selezat ketika kita makan di tempat. Nah, katanya kalau seperti itu ciri-cirinya warung tersebut menggunakan pesugihan atau pengelarisan. Tapi kalau sebenarnya kita pikir-pikir ya, kemungkinan rasanya berbeda itu kan karena kita bungkus bawa pulang. Bungkusnya itu kan pakai plastik atau mungkin pakai styrofoam. Jadi mungkin rasa orisinilnya itu udah kecampur dengan plastik atau styrofoam itu, dan itu mungkin merubah berpengaruh pada rasa. Dan mungkin juga karena jaraknya jauh juga bisa. Jadi ketika sampai di rumah, makanan itu sudah tidak hangat, jadi rasanya juga udah beda. Kemudian warung yang disinyalir mempunyai pesugihan atau pengelarisan itu, dia itu tutup di hari-hari tertentu. Saya sendiri juga pernah sih lihat seperti ini ya. Jadi memang ada warung yang tutupnya itu di hari-hari tertentu. Misal tulisannya itu tutup tiap hari Senin, dan harinya itu bukan hari libur ya, jadi hari-hari biasa. Tapi kalau kita berpikir positif, mungkin pedagangnya itu mengambil hari libur itu untuk istirahat ya, karena udah seminggu lebih berdagang, jadi dia ngambil 1 hari untuk istirahat. Ciri-ciri yang lain, kalau di situ itu ada sebuah panci yang tidak boleh dibuka oleh sembarang orang. Yang boleh buka itu ya yang pemilik warung itu sendiri. Kalau pegawai-pegawainya pun juga nggak boleh. Tapi kalau kita berpikiran positif, kita kan nggak mungkin juga ya kalau tiba-tiba kita ke warung, tiba-tiba kita buka sendiri pancinya atau kita ngambil sendiri, itu kan kayaknya kurang gimana gitu. Tapi kayaknya masih ada kok warung yang mengizinkan pelanggannya tuh ngambil sendiri sahurnya langsung dari panci. Jadi kayak swalayan gitulah. Jadi kita juga nggak bisa curiga atau nuduh gitu ya kalau misal kita ngeliat warung yang ada panci yang nggak boleh dibuka oleh sembarang orang. Mungkin panci itu isinya emang resep-resep rahasia yang nggak boleh semua orang tahu. Nah, ciri berikutnya, katanya kalau ownernya itu sekalian menangkap kasir, itu juga diindikasikan bahwa warung makan tersebut juga menggunakan pesugihan atau pengelarisan. Dan biasanya juga ownernya itu juga sekaligus yang meracik sendiri bumbu-bumbu untuk masakan tersebut. Padahal kalau kita nalar sih ya, mungkin kenapa ownernya sendiri yang jadi kasir,
karena mungkin ownernya ini belum begitu percaya dengan para karyawannya, atau mungkin dia ingin mengontrol atau pengen tahu berapa sih yang mereka dapat per hari. Dan untuk meracik itu mungkin karena bumbunya rahasia ya, jadi nggak semua orang boleh tahu. Jadi mau nggak mau ownernya sendiri yang harus meracik bumbunya, tapi nggak semuanya kok. Maksudnya ada juga yang ownernya itu merangkap sebagai kasir karena mungkin mereka tidak kuat menggaji karyawan juga bisa kan. Jadi nggak semuanya seperti itu. Nah, itu tadi ciri-ciri warung makan yang memakai pengelarisan atau pesugihan. Percaya atau tidak tergantung pada pribadi kita masing-masing ya teman-teman. Oke, thanks for watching my video, dan jangan lupa untuk selalu support dengan klik tombol subscribe biar channel ini bisa lebih maju dan saya juga lebih bersemangat untuk membuat karya-karya terbaru. Dan kita akan kembali lagi bertemu di video-video berikutnya dengan karya-karya lain yang lebih menarik dan lebih bagus lagi.